Nama budaya, perkenalkan nama saya Karissa Della Angelika dengan NIM 2105020779 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Sambut 2021. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai kerukunan antarumat beragama menurut pandangan agama Buddha. Sebelum menjelaskan mengenai kerukunan antarumat beragama, saya akan menjelaskan pengertian agama terlebih dahulu. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tatanan keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gama yang artinya tidak kacau atau teratur. Di Indonesia sendiri sudah terdapat 6 agama yang diakui, yakni agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selanjutnya mengenai kerukunan. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kerukunan adalah perihal hidup rukun atau rasa rukun. Kerukunan dalam bahasa Inggris yaitu harmonious atau concord mengacu pada suatu kondisi sosial yang menunjukkan keserasian, kecocokan, dan kesatuan. Dari ketiga pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa kerukunan merupakan wujud penerimaan dan kesadaran penuh atas adanya perbedaan dalam realitas kehidupan, sekaligus berupaya mengatasi perbedaan tersebut melalui kerjasama, saling tolong-menolong, dan berupaya menghilangkan ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat, hingga akhirnya mencapai keharmonisan, kedamaian hidup, dan ketenangan hati dalam wujud hidup yang berdampingan. Jadi, kerukunan antar umat beragama adalah hubungan yang dilandasi dengan saling toleransi, menghormati dan menghargai antar sesama umat beragama. Kerukunan antar umat beragama ini merupakan kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Tujuan dari adanya kerukunan antar umat beragama ialah untuk bisa saling menghormati, adanya kesetaraan pengamalan agama dan bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang damai. Masalah kehidupan beragama merupakan masalah yang paling sensitif dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Masalah sosial menjadi lebih rumit bila sudah terlibat dengan agama. Hal ini bisa dilihat di Indonesia sendiri sudah banyak kasus akibat tidak adanya kerukunan. Aksi terorisme, fanatisme, ataupun pembulian yang berlandaskan agama marak terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, para pendiri bangsa membuat peraturan yang menegaskan mengenai kebebasan dalam memeluk agama. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dan pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 ini berkaitan dengan kebebasan seorang warga negara untuk beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang dijamin pada pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya, serta menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Menurut pandangan agama Buddha, toleransi yang diajarkan Sang Buddha tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami. Salah satunya adalah 4 sifat luhur atau Brahma Vihara yang menjadi dasar dari toleransi dalam Buddhisme, yaitu yang pertama, metta atau cinta kasih, di mana umat Buddha selalu diajarkan mengutamakan atau mengembangkan sifat cinta kasih yang universal atau metta pada semua makhluk hidup, tidak hanya pada sesama, tapi juga pada binatang dan makhluk yang tidak terlihat sekalipun, atau dengan kata lain, cinta kasih yang tanpa pamrih dan ikhlas. Kedua, karuna atau welas asli, yaitu kasih sayang yang tulus kepada semua makhluk yang menderita dan ikut membantu orang yang menderita. Ketiga, mudita atau simpati, yaitu kegembiraan yang muncul dari hati nurani atas keberhasilan orang lain. Dan yang terakhir, upeka atau keseimbangan batin. Guna membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha mengajukan 6 dharma yang bertujuan agar kita dapat saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Pertama, memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan, kerukunan, dan persatuan akan terwujud. 2. Menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan, berbicara dengan etikat baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. 3. Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka.
4. Menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dengan rasa kepedulian sosial. 5. Melaksanakan moral atau sila dan etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Dan yang terakhir, mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis dan tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Agama Buddha sangat menghargai kebebasan setiap manusia untuk memilih dan menentukan sikapnya sendiri. Keyakinan agama tidak perlu dipaksakan. Yang penting adalah cara seseorang menjalankan keyakinannya untuk kebaikan bersama dan untuk mengatasi penderitaannya. Meskipun Buddha dengan tegas menyatakan bahwa Dhamma adalah kebenaran sejati dan jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan yang benar, tetapi ia tidak pernah memaksakan agar orang lain mempercayai dan menjalankan ajarannya. Sebab tujuan Buddha semata-mata memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan melalui Dhamma yang ia ajarkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.